Ketika seorang anak dipukul, dihina, dibentak, atau ditakuti, yang hancur bukan hanya harinya, tapi juga rasa amannya terhadap dunia. Hai sahabat bening, psikologi. Pernahkah kita berpikir, kenapa ya anak yang seharusnya tumbuh dengan penuh tawa, justru tumbuh dengan rasa takut? Kenapa tangan kecil yang seharusnya memegang pensil warna, malah gemetar ketika melihat orang dewasa mendekat? Kekerasan seringkali dianggap sebagai hal biasa. Hentakan dianggap cara mendidik, cubitan dianggap bentuk disiplin, tamparan dianggap sebagai pelajaran. Padahal, luka itu tidak hanya masuk ke dalam kulit, ia masuk ke dalam pikiran, menetap di memori, dan membentuk kepribadian. Hari ini kita akan membahas satu hal penting, yaitu kekerasan pada anak. Secara psikologis, kekerasan pada anak tidak muncul begitu saja. Ia muncul dari orang dewasa yang tidak mampu mengelola emosinya. Ada orang tua atau pengasuh yang membawa stres ekonomi, tekanan pekerjaan, konflik rumah tangga, lalu melampiaskan ke anak yang dianggap lemah dan tidak bisa melawan. Ada juga yang tumbuh dari pola asuh lama. Dulu dia dibentak, dipukul, dihina, sehingga ia menganggap semuanya normal. Trauma pun jadi diwariskan turun-temurun tanpa sadar. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang perkembangan anak banyak membuat orang salah paham. Menangis dianggap rewel, aktif dianggap bandel, bertanya dianggap melawan, padahal anak bukan orang dewasa. Dia justru sedang belajar mengenali dunia. Dia butuh dibimbing, bukan dilukai. Belum lama ini publik dibuat marah dan sedih karena adanya dugaan kasus kekerasan di salah satu penitipan anak, daycare Little Ares. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak justru menjadi tempat diduga dilakukannya kekerasan. Anak-anak yang belum mampu bercerita, belum mampu melawan diri, justru berada di posisi paling rentan. Kasus seperti ini mengguncang banyak orang tua, karena menitipkan anak sama saja berarti dengan menitipkan kepercayaan. Dalam sudut pandang psikologi, kekerasan pada anak memiliki dampak yang sangat serius. Anak bisa mengalami rasa takut berlebihan kepada orang asing, sulit percaya kepada pengasuh, mudah menangis dan cemas, gangguan tidur, keterlambatan bicara atau perkembangan sosial. Yang paling menyedihkan, banyak luka psikologis pada anak yang tidak terlihat, tidak berdarah, tapi membekas. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, orang tua harus mengecek lingkungan penitipan anak. Cek legalitas, sistem pengawasan, jumlah pengawas, serta rekam jejak dari penitipan anak tersebut. Kedua, bangun komunikasi dengan anak sekecil apapun usianya. Perhatikan perubahan perilaku mereka. Anak yang tiba-tiba takut pergi, sering menangis, atau murung, bisa jadi sedang memberikan sinyal. Ketiga, pengasuh dan tenaga daycare wajib mendapatkan pelatihan psikologi anak dan pengelolaan emosi. Mengasuh anak bukan sekedar menjaga, tapi juga memahami tumbuh kembang jiwa mereka. Keempat, negara dan masyarakat perlu tegas. Tempat penitipan anak perlu pengawasan ketat, standar yang jelas, dan sanksi bila terjadi kekerasan. Kelima, kita perlu mengubah cara pandang. Disiplin tidak harus dengan kekerasan. Anak belajar lebih baik lewat keteladanan, konsistensi, dan juga kasih sayang. Anak adalah pribadi yang sedang tumbuh, bukan pelampiasan emosi. Ketika seorang anak dipukul, dihina, dibentak, atau ditakuti, yang hancur bukan hanya harinya, tapi juga rasa amannya terhadap dunia. Kita sering bertanya, kenapa ya orang dewasa penuh dengan luka batin? Mungkin karena saat kecil tidak ada yang melindungi mereka. Maka hari ini, jika kita benar-benar peduli terhadap masa depan bangsa, lindungilah anak-anak. Karena setiap anak yang tumbuh dengan rasa aman, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat. Setiap anak yang tumbuh dalam kekerasan berisiko menurunkan luka ke generasi berikutnya. Jangan tunggu viral, jangan tunggu korban bertambah, karena anak-anak bukan butuh belas kasihan, tapi mereka butuh perlindungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.